Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah kisah yang indah tentang bisikan angin di jendela yang ternyata menyimpan rahasia besar fisika fluida dan juga pesan kehidupan. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis komentar pendapatmu di bawah, share video ini ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita sains menarik berikutnya. Yuk, mari kita mulai perjalanannya. Bisikan angin di jendela, simfoni fisika dan metafora kehidupan. Pembukaan mengapa bisikan angin adalah sebuah misteri ilmiah. Pernahkah kita duduk di dekat jendela yang terbuka pada suatu sore? Dalam keheningan yang nyaman, tirai tipis bergoyang perlahan, terkadang tersentak oleh hembusan mendadak. Ada bunyi pelan, seperti desisan, atau bahkan siulan samar yang muncul dari celah kecil. Itu bukan sekadar suara latar biasa, itu adalah bahasa alam yang sedang berbicara. Sebuah dialog kuno yang tidak terdiri dari kata-kata, melainkan dari hukum-hukum fisika yang paling fundamental. Apa yang kita saksikan ini bukanlah kebetulan. Ini adalah sebuah kuliah alamiah yang agung. Setiap goyangan, setiap desis adalah sebuah kalimat yang elegan dalam dialek universal yang diucapkan oleh molekul-molekul udara. Di balik fenomena yang tampak sederhana ini, tersembunyi sebuah eksperimen fisika fluida yang sangat canggih, yang terjadi tepat di depan mata kita, tanpa perlu tabung uji atau laboratorium. Naskah ini akan memecah kode bisikan angin itu. Kita akan menyingkap bagaimana bunyi pelan goyangan tirai, bahkan tarikan halus di celah jendela, sesungguhnya adalah cerita yang dipentaskan oleh 3 aktor utama. Perbedaan tekanan, aliran laminar dan turbulen, serta prinsip Bernoulli. Mari kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Mengapa angin bahkan bisa bergerak? Apa yang memicunya? Babak pertama, dalang yang tak terlihat, gradien tekanan. Jawabannya terletak pada sebuah konsep yang tak terlihat namun sangat kuat, yaitu perbedaan tekanan. Udara sebagai sebuah fluida memiliki sifat mendasar. Ia selalu dan akan selalu mengalir dari daerah dengan tekanan tinggi ke daerah dengan tekanan rendah. Gerakannya bukanlah sebuah keinginan, melainkan sebuah keharusan yang didikte oleh ketidakseimbangan yang tak kasat mata. Untuk memahaminya, bayangkan tekanan udara seperti sebuah bukit yang landai namun sangat luas. Udara dalam upayanya yang konstan untuk mencapai keadaan yang setara akan secara alami menggelinding menuruni bukit tekanan ini dari wilayah bertekanan tinggi menuju wilayah bertekanan rendah. Kekuatan pendorong ini yang disebut gradien tekanan adalah dalang tak terlihat di balik setiap hembusan angin, dari sepoi-sepoi lembut hingga badai yang paling dahsyat. Narasi di jendela kita dimulai persis dari sini. Sebuah jendela yang terbuka bukanlah sekadar sebuah lubang. Ia adalah sebuah portal yang mempertemukan 2 kerajaan udara dengan tekanan yang berbeda. Mungkin di luar, sinar matahari telah memanaskan tanah sepanjang hari, menyebabkan udara memuai, molekul-molekulnya menjauh, sehingga kepadatannya menurun, dan tekanannya pun menjadi lebih rendah. Sementara itu, di dalam ruangan yang teduh, udara lebih dingin, lebih padat, dan dengan demikian, bertekanan lebih tinggi. Jendela yang terbuka adalah sebuah undangan, sebuah jalan tol yang tiba-tiba terbuka bagi molekul-molekul udara bertekanan tinggi di dalam ruangan untuk bergegas menuju wilayah bertekanan rendah. Di luar, gerakan massal inilah yang kita rasakan sebagai angin. Dengan demikian,
Angin bukanlah suatu entitas yang aktif menyerang. Ia adalah respons pasif, seorang mediator atau utusan yang dikirim oleh alam dalam upayanya yang tak kenal lelah untuk mencapai kesetimbangan. Ini adalah pengingat bahwa ketidakseimbangan adalah penggerak utama dalam sistem fisik apapun, dari atmosfer bumi hingga aliran darah dalam tubuh kita. Tanpa adanya ketidakseimbangan, tidak akan ada dinamika. Gerakan yang kita saksikan dan rasakan adalah manifestasi fisik dari ketidaksetaraan. Babak kedua, dua karakter utama, yaitu aliran laminar dan turbulen. Namun, perjalanan molekul udara itu tidak selalu mulus. Disinilah kita berkenalan dengan dua karakter yang sangat berbeda. Aliran laminar dan aliran turbulen. Aliran laminar adalah wujud udara yang paling anggun dan efisien. Bayangkan sebuah sungai yang dalam dan tenang, di mana lapisan-lapisan air bergerak sejajar sempurna tanpa saling menyilang atau mengganggu. Di dunia udara di jendela kita, aliran laminar terjadi ketika bukaan jendela relatif kecil dan perbedaan tekanan tidak terlalu besar. Angin yang masuk adalah hembusan yang halus, sebuah aliran yang teratur dan sunyi. Aliran ini efisien dan minim gesekan, seperti sutra yang mengalir, namun yang lebih sering kita jumpai adalah wajahnya yang lain, aliran turbulen. Inilah antagonis dalam narasi kita. Ketika kecepatan angin meningkat, atau ketika ia menemui penghalang, keteraturan itu runtuh. Aliran yang teratur pecah. Molekul-molekul udara tidak lagi bergerak dalam garis lurus yang sopan, tetapi berputar, berpusar, dan saling bertabrakan dalam sebuah tarian yang kacau dan tak terprediksi. Pusaran-pusaran kecil yang disebut vortisis dan eddies terbentuk dan runtuh dalam sekejap. Para ilmuwan mengukur ambang batas kekacauan ini dengan sebuah bilangan tak berdimensi yang elegan, yaitu bilangan Reynolds. Bilangan ini membandingkan gaya inersia fluida dengan gaya viskositasnya. Semakin tinggi nilainya, semakin besar dominasi turbulensinya. Dan inilah sumber dari semua gerak dan suara yang kita amati. Goyangan tirai yang tidak teratur dan seolah-olah hidup itu adalah tanda tangan dari turbulensi. Angin tidak mendorongnya dengan halus, tetapi memukulnya dengan jutaan pusaran udara kecil yang tak terhitung jumlahnya. Suara desis atau siulan pelan yang memenuhi ruangan, itu adalah musik dari kekacauan. Suara itu berasal dari getaran berfrekuensi tinggi yang dihasilkan ketika aliran udara yang kacau ini berinteraksi dengan tepian jendela, membelah dirinya sendiri, dan menciptakan osilasi kecil di kolom udara. Setiap bisikan adalah nyanyian dari sebuah turbulensi. Babak ketiga, alur twist yang mengejutkan. Prinsip Bernoulli. Plotnya seakan masih belum cukup rumit, sehingga fisika harus memperkenalkan sebuah twist yang cerdik dan sedikit kontraintuitif, yaitu ketika angin berhembus kencang menyamping melalui celah jendela. Terkadang tirai itu bukannya tertiup menjauh, melainkan justru terhisap ke arah celah jendela. Ini tampaknya melawan logika, bukan? Inilah keindahan fisika. Fenomena ini dijelaskan sempurna oleh aktor ketiga kita, prinsip Bernoulli. Prinsip elegan ini menyatakan bahwa dalam suatu aliran fluida, peningkatan kecepatan fluida terjadi bersamaan dengan penurunan tekanan. Dengan kata lain, semakin cepat udara bergerak, semakin rendah tekanan yang diberikannya pada permukaannya. Untuk memahaminya, ambil selembar kertas, pegang secara horizontal di depan bibir, dan tiuplah kuat-kuat di atas permukaannya. Alih-alih tertiup menjauh, kertas itu justru terangkat ke atas. Mengapa?
Udara yang ditiupkan bergerak sangat cepat di atas kertas, menciptakan wilayah bertekanan rendah. Sementara itu, udara di bawah kertas relatif stagnan, memiliki tekanan atmosfer yang lebih tinggi. Perbedaan tekanan inilah yang menghasilkan gaya angkat ke atas. Sekarang, terapkan prinsip yang sama pada jendela kita. Bayangkan, angin berhembus menyamping, menyapu dinding luar, dan menemui celah jendela yang sempit. Untuk memaksa dirinya melewati ruang sempit ini, udara harus berakselerasi. Sesuai dengan janji Bernoulli, pada titik di mana udara itu melaju paling cepat, tepat di celah jendela tekanannya menjadi paling rendah. Ini menciptakan sebuah efek penyedotan. Jika ujung tirai kebetulan berada dekat dengan celah itu, ia bukan akan tertiup menjauh, tetapi justru tersedot ke arah celah jendela oleh tekanan rendah yang tiba-tiba tercipta di sana. Inilah penjelasan fisika murni di balik fenomena tirai yang seolah-olah terhisap keluar. Prinsip yang sama ini adalah fondasi dari teknologi modern, mulai dari desain sayap pesawat yang menghasilkan gaya angkat untuk mengangkat ratusan ton logam ke langit, hingga pergerakan bola tenis yang melengkung saat dipukul. Sintesis dari bisikan jendela hingga simfoni kosmik. Jika kita menyatukan ketiga aktor ini, kita melihat bahwa bisikan angin di jendela adalah sebuah simfoni fisika yang kompleks. Perbedaan tekanan adalah konduktornya yang memberikan instruksi awal untuk semua gerakan. Aliran turbulen adalah bagian perkusi yang menciptakan ritme yang kacau, tekstur suara, dan gerakan yang tak terduga. Dan prinsip Bernoulli adalah melodi yang mengejutkan. Sebuah solo yang memainkan nada-nada kontraintuitif yang melengkung indah. Fenomena sederhana di jendela kita ini adalah mikrokosmos dunia kecil dari prinsip-prinsip yang menggerakkan alam semesta. Pola cuaca global adalah tarian raksasa antara wilayah bertekanan tinggi dan rendah. Desain pesawat terbang dan mobil modern adalah aplikasi cerdas dari pengendalian aliran laminar dan turbulen. Bahkan aliran darah dalam arteri kita yang kadang laminar dan kadang turbulen saat melewati penyempitan mematuhi hukum fluida yang sama. Refleksi, sains sebagai metafora kehidupan. Sekarang, kita bisa melampaui sains murni dan merenungkan pesan halus yang dibawa oleh bisikan angin ini. Alam semesta fisika mengajarkan bahwa gerakan dan dinamika hanya lahir dari adanya ketidakseimbangan. Tanpa perbedaan tekanan, tidak akan ada angin. Tanpa turbulensi, tidak akan ada suara atau gesekan yang memicu perubahan. Bahkan keajaiban Bernoulli hanya terjadi ketika ada aliran, ketika ada kecepatan. Kehidupan kita pun demikian. Seperti perbedaan dalam pendapat, dalam status, dalam pengalaman, itu adalah gradien tekanan jiwa. Ia adalah kekuatan pendorong yang tak terhindarkan, yang memicu gerakan, percakapan, inovasi, dan evolusi budaya. Bayangkan sebuah dunia di mana semua orang memiliki pemikiran yang sama, pengalaman yang seragam, dan tidak ada perbedaan tekanan. Maka, tidak akan ada percakapan, tidak ada kemajuan, tidak ada cerita. Sama seperti angin yang tidak bergerak tanpa perbedaan tekanan, kehidupan pun tidak akan mengalir tanpa perbedaan. Lalu, ada turbulensi dalam hidup kita, yaitu konflik, kejutan, hal-hal yang tak terduga, yang sering terasa kacau dan tidak nyaman. Namun, seperti halnya pusaran udara yang menciptakan musik di jendela, kekacauan dalam hidup kita adalah yang memahat karakter, menciptakan seni, dan melahirkan kisah-kisah yang bermakna. Kehidupan yang sepenuhnya laminar mungkin tenang,
tetapi seringkali membosankan dan tanpa warna. Bahkan suara dan energi sejati lahir dari turbulensi. Prinsip Bernoulli mengajarkan kita bahwa terkadang jalan untuk mengangkat sesuatu atau diri sendiri bukan dengan mendorongnya secara langsung, tetapi dengan menciptakan aliran, dengan mempercepat laju ide dan tindakan kita, yang pada akhirnya akan menciptakan daya angkat yang tak terduga. Kita tidak selalu harus melawan arus, tetapi kita bisa mencari celah untuk mempercepat diri kita. Dan dari sanalah kita akan menemukan daya angkat yang kita butuhkan. Penutup, mendengarkan cerita alam. Jadi, lain kali Anda duduk di dekat jendela yang terbuka dan mendengar bisikan angin, dengarkanlah baik-baik. Anda tidak hanya mendengar suara fisik molekul udara yang bergerak, Anda sedang mendengarkan simfoni alam yang agung, sebuah partitur yang ditulis oleh hukum-hukum kosmos. Anda sedang menyaksikan sebuah pengingat yang halus dan terus-menerus bahwa kehidupan pada esensinya selalu bergerak, dan ia bergerak justru karena ada perbedaan, karena ada ruang untuk mengalir, dan karena perjalanan menuju keseimbangan itu sendiri adalah sumber dari semua keindahan, energi, dan keajaiban yang kita sebut existence. Itulah bisikan angin yang ternyata menyimpan rahasia besar tentang fisika fluida dan juga kehidupan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membuat kita lebih peka, bukan hanya pada ilmu, tapi juga pada pesan-pesan halus alam di sekitar kita. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman-temanmu, dan tentu saja subscribe agar tidak ketinggalan kisah sains menarik berikutnya. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.